Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 361 Pemimpin. Ho, Saudara Liu, bukan berarti aku mengatakan sesuatu yang buruk, tetapi wanita yang sangat baik seperti Ziling benar-benar tidak seharusnya berpartisipasi dalam pesta pernikahan ini karena menikahi orang lain. Jelas, kalian berdua adalah pasangan yang cocok. Saat melihat Liu Zizun, Song Qingfeng tersenyum dan berkata, "Benar sekali. Pepatah mengatakan dengan tepat, jangan biarkan air yang subur mengalir ke ladang orang luar." Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan kepala Vilakin. Bagaimana dia bisa menikahkan wanita seperti Ziling dengan orang lain? Benar sekali. Tentu saja, Nona Ziling harus bersama kakak Liu. Pada saat yang sama, Bai Yunfei dan Liu Xiaoyao juga ikut bersuara di samping. Tidak perlu repot-repot. Sebaliknya, jaga diri kalian. Ingat, jangan sampai aku mendengarmu mengatakan hal negatif tentang Ziling. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika aku tidak menahan diri. Namun, Liu Zizun tidak mempercayainya. Setelah menatap tajam ke arah tiga orang itu, dia melambaikan lengan bajunya yang besar, dan dengan lambaian dingin yang menusuk, dia berjalan menuju bagian paling depan dari kelompok itu. Dan setelah Liu Zizun berjalan jauh, wajah Song Qingfeng yang sebelumnya dipenuhi dengan senyum hambar langsung tenggelam dan dia berkata dengan ganas, "Apa ini? Tunggu sampai tetua pergi, baru dia akan mendapatkannya." Benar sekali. Pertama-tama urus Liu Zizun itu, lalu sembelih Chu Feng itu. Juga Ziling itu. Kita bertiga akan bergantian menyerangnya. Siapa yang membiarkan dia bersikap sombong? Setelah itu, bahkan jika dia menginginkan kita, kita tidak akan memberikannya padanya. Bai Yunfei berkata dalam hati. Baiklah, mari kita lakukan itu. Ini adalah Gunung Seribu Monster, dan pada saat itu, kita dapat menyalahkan semua binatang buas di Gunung Seribu Monster dan mengatakan bahwa mereka yang melakukannya. Song Qingfeng sangat menyetujuinya dan matanya dipenuhi dengan kebencian. Ah, Saudara Qingfeng, Saudara Yunfei, kalian berdua tidak boleh gegabah. Lebih baik tidak menyinggung Liu Zizun ini. Namun tepat pada saat itu, Liu Xiaoyao mengirimkan pesan mental dan menasihati. Kenapa tidak? Apakah kita masih tidak bisa mengalahkannya jika kita bertiga bekerja sama? Song Qingfeng dan Bai Yunfei sama-sama tampak bingung. Percayalah padaku. Liu Zizun menyembunyikannya dengan sangat dalam dan dia belum mengungkapkan semuanya. Jika dia benar-benar menyerang, aku khawatir bahkan Jie Qingming dan Su Zongyu mungkin tidak dapat mengalahkannya. Liu Xiaoyao berkata dengan serius, dan setelah melihat bahwa mereka berdua masih memiliki beberapa keraguan, dia menjelaskan lebih lanjut. Di lembah bebas dan tak terkekang milikku, seorang senior pergi ke villa bergengsi di masa lalu. Dia secara pribadi melihat Liu Zizun, dengan kekuatannya sendiri, membunuh dua binatang buas alam surga. Liu Zizun itu. Setelah mendengar kata-kata itu, Song Qingfeng dan Bai Yunfei menghirup udara dingin. Tubuh monster-monster sangat kuat dan harapan hidup mereka lebih lama daripada manusia. Jika dibandingkan dengan manusia dengan tingkat kultivasi yang sama, kekuatan monster-monster jauh di atas manusia. Liu Zizun mampu membunuh dua monster alam surga, sudah menunjukkan betapa dahsyatnya kekuatannya. Setidaknya, mereka bertiga tidak bisa melakukan hal seperti itu. Belum lagi mereka bertiga menghadapi monster alam surga sendirian, bahkan jika mereka bertiga menghadapi satu, mereka tidak akan mampu mengalahkannya, apalagi dua. Sejak saat itu, Song Qingfeng, Bai Yunfei, dan Liu Xiaoyao tidak punya pilihan selain menyerah untuk menghadapi Liu Zizun. Namun, hal yang paling membuat mereka tertekan bukanlah karena mereka tidak bisa menghadapi Liu Zizun, melainkan karena mereka tidak bisa menyentuh Ziling karena Liu Zizun ada di sana. Mereka benar-benar ingin melihat seperti apa selera wanita cantik luar biasa seperti Ziling. Namun, saat ini, mereka akan kehilangan kesempatan itu. Hal itu membuat mereka sangat sedih. Gunung Seribu Monster itu sangat besar. Jika seseorang berjalan, itu akan sangat panjang. Terutama ketika kekuatan orang-orang di tempat kejadian tidak sama, karena ada orang-orang di alam mendalam dan alam asal. Jadi, mereka harus menghabiskan seharian penuh sebelum memasuki area kejadian. Di jalan, mereka memang bertemu dengan beberapa monster mengerikan. Namun, kekuatan mereka tidak terlalu kuat sehingga ketika monster mengerikan muncul dalam jangkauan deteksi mereka, para lelaki di tempat kejadian memanfaatkannya untuk menunjukkan kekuatan mereka saat mereka bertarung untuk membunuh monster mengerikan. Maka, semua binatang buas yang muncul bisa dikatakan sial karena semuanya mati dengan sangat mengenaskan. Mereka disiksa sampai mati oleh segerombolan lelaki yang tidak punya hati nurani. Mereka bahkan tidak meninggalkan mayat yang utuh. Meskipun acara ini menguji keberanian individu Anda, pada saat yang sama, ini juga menguji kemampuan bertarung Anda secara keseluruhan. Jadi, saya menyarankan semua orang untuk tidak meninggalkan kelompok. Akan lebih baik jika memilih pemimpin yang dapat memimpin tindakan yang terpadu. Adapun siapa yang akan memimpin kelompokmu, itu terserah padamu untuk memilih. 10 hari akan dimulai dari sekarang.
10 hari kemudian, aku akan datang ke sini untuk menjemputmu. Setelah tetua pengelola villa bergengsi itu memberikan beberapa instruksi terakhir, dia pun pergi. Dan kepergiannya juga menandai dimulainya acara tersebut secara resmi. Dan setelah kepala pengurus pergi, semua orang berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Mereka semua berdiskusi tentang siapa yang seharusnya menjadi pemimpin. Tepat pada saat itu, Liu Zizun berjalan ke tengah kerumunan, melihat sekelilingnya, lalu berkata dengan keras, semuanya, acaranya sudah resmi dimulai. Baru saja, sebelum tetua pergi, dia juga mengatakannya. Saat ini, kita adalah satu kesatuan. Jadi, kita membutuhkan seorang pemimpin. Hanya pemimpin yang tepat yang dapat membuat kita bertahan lebih baik di tanah yang berbahaya ini. Sebagai murid nomor 1 di villa bergengsi, aku, Liu Zizun, memiliki pemahaman yang cukup baik tentang Gunung Seribu Monster dan aku juga telah bertarung melawan monster berbahaya berkali-kali sebelumnya. Jadi, aku akan mengajukan diri untuk menjadi pemimpin ini. Aku ingin tahu apakah ada yang keberatan. Tidak ada yang keberatan. Saya setuju senior Liu memimpin kita. Saya juga setuju. Tidak peduli apakah itu dalam hal kultivasi, kemampuan, atau kebijaksanaan, senior Liu adalah orang yang paling baik di antara kita semua. Dialah satu-satunya yang tepat untuk memimpin kita. Setelah Liu Zizun berbicara, semua wanita cantik di villa bergengsi mulai setuju dan setelah mereka menyatakan persetujuannya, siapa yang akan mengajukan keberatan. Mengesampingkan bahwa mengajukan keberatan berarti menyinggung para wanita cantik, apa yang mereka katakan juga benar. Di dalam kelompok itu, hanya Liu Zizun yang paling cocok untuk memimpin mereka. Kemudian seperti yang sudah diduga, Liu Zizun menjadi pemimpin semuanya, dan keputusan pertama yang diambil Liu Zizun adalah tidak menyelam lebih dalam lagi, tetap di tempat mereka berada, mendirikan kemah, dan beristirahat semalam, karena hari sudah malam dan semua orang sudah lelah seusai perjalanan. Harus dikatakan bahwa Liu Zizun memang memiliki beberapa kemampuan dalam memimpin. Setelah memutuskan untuk mendirikan kemah, ia mulai membagi pekerjaan dengan tertib. Ia membiarkan para spiritualis dunia memasang formasi roh pendeteksi dan formasi roh pertahanan, membentuk benteng pertahanan tak terlihat di tempat itu. Chu Feng juga menyatakan identitasnya sebagai seorang spiritualis dunia. Bukannya dia ingin menunjukkan kemampuan khususnya, melainkan, dia ingin menggunakan kesempatan itu untuk meletakkan formasi roh yang berlubang sehingga akan memudahkannya untuk melarikan diri. Dan karena perbedaan pada jantan dan betina, ada jarak antara tempat jantan berada dan tempat betina berada. Namun mungkin karena sedang beristirahat di malam hari, dan memang tidak nyaman, Ziling tidak meminta Chu Feng untuk tetap di sisinya. Namun hanya ketika mereka berpisah, dia memberi Chu Feng kalimat ancaman, jaga mulutmu sendiri. Menghadapi situasi itu, Chu Feng diam-diam merasa senang. Dia sudah bertekad untuk meninggalkan tempat ini secara diam-diam saat hari sudah larut malam dan saat orang-orang sedang tenang. Junior Chu Feng. Apakah Junior Chu Feng ada di sini? Namun, saat warna malam mulai memudar, seorang wanita cantik dengan suara merdu tiba di depan tenda Chu Feng dan berseru dengan suara lembutnya.